Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Novita Sulistiawati dari Prodi FAI. Di sini saya akan mempresentasikan MK Studi Islam. Di sini saya akan membahas tentang perbandingan dalam studi Islam dan perbandingan aliran-aliran dalam Islam. Pengertian studi Islam. Studi Islam adalah disiplin ilmu yang mempelajari agama Islam dari berbagai aspek termasuk teologi, hukum, sejarah, budaya, dan praktik keagamaan. Studi ini melibatkan analisis teks-teks suci Islam seperti Al-Quran dan hadis, serta berbagai interpretasi dan implementasi ajaran Islam dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang berbeda. Tujuan perbandingan dalam studi Islam. Tujuan perbandingan dalam studi Islam mencangkup beberapa aspek penting yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman, memperkuat toleransi, dan memperkaya ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pendekatan dalam studi Islam di sini ada 4. Yang pertama, pendekatan normatif. Yang kedua, pendekatan historis. Yang ketiga, pendekatan sosiologis. Yang terakhir, pendekatan filosofis. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan normatif. Pendekatan normatif dalam studi Islam adalah metode yang berfokus pada pemahaman dan interpretasi ajaran-ajaran agama Islam berdasarkan sumber-sumber otoritatif seperti Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama klasik. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan historis. Pendekatan historis adalah metode yang digunakan untuk memahami Islam dalam konteks sejarahnya. Pendekatan ini meneliti bagaimana ajaran Islam, praktik, dan institusi berkembang dari masa ke masa dan dipengaruhi oleh berbagai peristiwa sejarah. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis ini adalah metode yang digunakan untuk memahami Islam melalui analisis struktur sosial, interaksi, dan perilaku masyarakat Muslim. Pendekatan ini meneliti bagaimana ajaran dan praktik Islam diterapkan dan dipengaruhi oleh dinamika sosial. Pendekatan yang selanjutnya yaitu pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis dalam studi Islam adalah metode yang digunakan untuk memahami ajaran konsep dan praktik Islam melalui analisis rasional, logis, dan kritis. Pendekatan ini menekankan pemikiran abstrak, refleksi mendalam, dan argumentasi logis untuk mengeksplorasi dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu perbandingan fikih dalam berbagai mazhab. Mazhab pertama yaitu mazhab Hanafi. Pendirinya Imam Abu Hanifah. Metodologinya yaitu qiyas atau analogi, atau sangat menekankan penggunaan qiyas dalam menetapkan hukum. Yang kedua, istihsan atau preferensi, yaitu membolehkan penyimpangan dari hukum yang ditetapkan oleh qiyas jika ada kebutuhan untuk mencapai keadilan. Yang ketiga yaitu adat atau kebiasaan, atau menghargai adat setempat jika tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Mazhab selanjutnya yaitu mazhab Maliki. Pendirinya Imam Malik bin Anas dan metodologinya adalah amal ahli Madinah atau praktik penduduk Madinah. Praktik dan tradisi penduduk Madinah menjadi sumber hukum yang penting. Yang kedua yaitu maslahah mursalah. Maslahah mursalah itu yang dimaksud dengan kebermanfaatan. Menggunakan prinsip kemaslahatan untuk menetapkan hukum yang tidak tercakup secara eksplisit dalam nasah. Mazhab yang selanjutnya yaitu mazhab Syafi'i. Pendirinya Imam Muhammad bin Idris. Metodologinya adalah nasyah. Nasyah itu penekanan kuat pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum utama. Yang kedua yaitu ijma atau konsensus. Menganggap ijma sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan hadis. Yang ketiga yaitu qiyas, digunakan secara teratur tetapi harus berdasarkan pada nasah. Mazhab selanjutnya yaitu mazhab Hanbali. Pendirinya Ahmad bin Hambal. Metodologinya yaitu lebih konservatif dalam hal penggunaan qiyas dan cenderung lebih bergantung pada hadis-hadis yang kuat. Nah, dari masing-masing mazhab ini memiliki pendekatan dan interpretasi yang berbeda. Namun semuanya saling melengkapi dalam pemahaman syariat Islam.
Pilihan mazhab seringkali dipengaruhi oleh konteks lokal, tradisi, dan preferensi pribadi. Perbandingan selanjutnya yaitu perbandingan secara teologi. Di sini perbandingan secara teologi ada dua. Yang pertama itu teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Adalah dua aliran utama dalam akidah Islam yang mengajarkan tentang pemahaman dan keyakinan terhadap konsep-konsep dasar iman. Kedua aliran ini memiliki tujuan yang sama dalam membela akidah Islam dari penyelewengan dan kesalahan. Namun mereka berbeda dalam pendekatan filosofis dan metodologis mereka. Selanjutnya perbandingan secara teologi yaitu teologi Mu'tazilah dan teologi Ahlus Sunnah. Pandangan tentang Al-Qur'annya yaitu Mu'tazilah, mereka menganggap Al-Quran sebagai makhluk dan menekankan bahwa Al-Quran adalah hasil dari interaksi antara kehendak Tuhan dan kebebasan manusia. Mereka percaya bahwa Al-Quran harus diimplementasikan secara logis. Yang ahli sunnahnya yaitu Sunni berpegang pada pandangan bahwa Al-Quran adalah kalam Tuhan yang tidak pernah berubah dan abadi. Mereka percaya bahwa teks Al-Quran harus diterima sebagaimana adanya dan diinterpretasikan dengan memperhatikan konteks dan tradisi. Nah, perbandingan yang terakhir yaitu perbandingan dalam tasawuf. Tasawuf atau mistisisme Islam memiliki variasi dalam penerapannya antara Sunni dan Syiah. Berikut adalah perbandingan antara tasawuf Sunni dan tasawuf Syiah. Tasawuf Sunni dan Syiah memiliki tujuan yang sama, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencapai pencerahan spiritual, tetapi mereka melakukannya dengan cara yang berbeda dan berdasarkan pandangan teologis yang berbeda. Tasawuf Sunni lebih menekankan pada praktik spiritual dalam konteks syariat, sementara tasawuf Syiah seringkali berfokus pada hubungan dengan imam dan pengetahuan esoteris. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.